Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana anakku sekalian? Masih semangat untuk belajar walaupun kegiatan belajar kita selalu dilakukan secara online? Oke, kita lanjutkan materi lanjutan dari fungsi kuadrat. Kita masuk ke bagian 2, yaitu nanti mengenai bagaimana kita melukis grafik fungsi kuadrat. Oke, siapkan alat tulis kalian, tetap semangat, tetap terapkan protokol kesehatan. Ya, baiklah anak-anakku, kita mulai ke bagian 2, yaitu mengenai melukis grafik fungsi kuadrat. Nah, untuk menggambar grafik fungsi kuadrat dapat dilakukan dengan mengacu pada bagian-bagian grafik fungsi kuadrat. Seperti dulu ada pada pertemuan satunya, ada bagian-bagiannya untuk titik potong terhadap sumbu X, titik potong terhadap sumbu Y, ada nilai optimum, titik optimum, dan seterusnya. Nah, lebih jelasnya perhatikan contoh. Gambarlah grafik fungsi fx sama dengan e kuadrat kurang 2x kurang 8. Ini bagaimana menyelesaikannya? Sebelumnya kita cek dulu, ternyata di sini adalah a-nya adalah 1, b-nya negatif 2, c-nya negatif 8. Nah, untuk menggambar grafik fungsi kita lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menentukan titik potong terhadap sumbu X. Nah, grafik memotong sumbu X terjadi pada saat atau jika Y atau Fx sama dengan 0. Jadi nanti Fx-nya kita ganti 0 atau Y-nya kita ganti 0. Sehingga karena Y-nya 0, maka X kuadrat kurang 2X kurang 8 sama dengan 0, persamaan kuadrat. Kita faktorkan, ketemu X kurang 4 kali X tambah 2 sama dengan 0, sehingga X negatif kurang 4 sama dengan 0, maka X nya sama dengan 4, atau X tambah 2 sama dengan 0, maka X nya sama dengan negatif 2. Sehingga titik potong terhadap sumbu X adalah 4,0. Nah, dilihat 4,0, 0-nya kita ambil dari sini, dan negatif 2,0, 0-nya juga kita ambil dari sini. Langkah yang kedua yaitu menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Grafik fungsi memotong sumbu Y pada saat X sama dengan 0, X-nya dengan 0. Sehingga kita ganti F0-nya adalah 0 kuadrat kurang 2 kali 0 kurang 8 sama dengan 0 kurang 8 negatif 8. Sehingga titik potong terhadap sumbu Y adalah 0, negatif 8. 0-nya kita ambil ini, X-nya 0, Y-nya negatif 8. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Menentukan sumbu simetri. Nah, sumbu simetri itu mempunyai persamaan. Kita menentukan persamaan sumbu simetri dengan rumus X sama dengan negatif B per A. B-nya adalah negatif 2, A-nya 1, sehingga hasilnya negatif-negatif menjadi positif 1, sehingga persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1. Yang berikutnya menentukan nilai optimum dan titik optimum. Nah, karena A lebih dari 0, yaitu kan A-nya positif dia, maka grafik membuka ke atas, sehingga nilai optimumnya merupakan nilai minimum, sehingga diperoleh dan dapat ditentukan dengan mensubstitusikan X sama dengan 1 ke fungsi kuadrat, sehingga dapat diperoleh F1, satunya itu ini. Nah, kalau ini 1, ini juga 1. 1 kuadrat kurangi 2 kali 1 kurang 8 sama dengan 1 kurang 2 kurang 8, hasilnya negatif 9, sehingga nilai minimum fungsi adalah negatif 9 dan titik minimumnya adalah 1,9. 1-nya diambil dari sini, negatif 9-nya diambil dari sini. Nah, yang kelima, untuk membuat grafik lebih bagus, kita gunakan selain titik-titik tadi, ada titik potong terhadap sumbu X, titik potong terhadap sumbu Y, titik minimum. Kita gunakan titik-titik bantu. Misal kita ambil X-nya negatif 3, negatif 1, 2, 3, 5. Kita substitusikan masing-masing titik ke persamaan fungsi kuadrat ini. Sehingga F negatif 3 hasilnya 7, sehingga menjadi titik negatif 3,7. Negatif 3,7 di sini. X-nya negatif 1 ketemu
negatif 5, sehingga hasilnya titiknya negatif 1, negatif 5. Untuk 2 ketemu negatif 8, sehingga titiknya 2, negatif 8. 3 ketemunya negatif 5, titiknya ketemu 3, negatif 5. Dan 5 kita substitusikan menghasilkan 7, sehingga titiknya 5,7. Oke, bisa dipahami ya. Intinya kuncinya tinggal mensubstitusikan X di sini ke fungsi kuadrat yang diketahui. Oke, kita lanjutkan, bisa dipahami ya. Nah, dari langkah-langkah tersebut dapat didapatkan beberapa koordinat. Nah, ini ada koordinat, ini garis tidak digunakan ya, ini memang dari softwarenya. Yang pertama, titik potong terhadap sumbu X negatif 2,0 dan 4,0. Kita gambar titiknya, negatif 2,0 dan 4,0. Titik potong terhadap sumbu Y 0, negatif 8. 0, negatif 8 di sini. Persamaan sumbu simetri, kita gambar persamaan sumbu simetri tadi X sama dengan 1, artinya memotong sumbu X di titik 1,0. Ini adalah garis X sama dengan 1. Titik minimum 1, negatif 9. Nah, di sini 1, negatif 9. Berikutnya beberapa titik bantu tadi adalah negatif 3,7, negatif 1,5, negatif 2, negatif 8, 3, negatif 5, dan 5,7. Kita gambar titik-titiknya. Negatif 3,7, negatif 1, negatif 5, 2, negatif 8, 3, negatif 5, dan 5,7. Kemudian titik-titik ini kita hubungkan dengan sebuah kurva, menjadilah sebuah grafik. Nah, seperti ini. Jadi inilah grafik fungsi fx sama dengan apa tadi? X kuadrat kurang 2x kurang 8. Jadi gambarnya harus rapi ya. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Oke, ya lebih jelasnya kita bahas contoh satu lagi. Gambarlah grafik fungsi fx sama dengan negatif 2x kuadrat kurang 4x kurang 5. Caranya sama. A-nya negatif 2, ini jelas. B-nya negatif 4. C-nya negatif 5. Maaf, ini negatif 5 ya. Ini negatif 5, bukan negatif 3. Negatif 5, berarti kesalahan di sini ya. Negatif 5. Langkah-langkahnya, nah, yang pertama menentukan titik potong terhadap sumbu X. Grafik fungsi ini tidak memotong sumbu X. Nah, kenapa? Ada yang tahu? Ya, kenapa? Coba nanti dipikirkan ya, kenapa ini tidak memotong sumbu X. Nanti kamu akan tahu dari grafiknya. Tapi sebelum ke grafik, tanpa grafik pun kalian harus tahu kenapa ini ya. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa tanyakan ya, kita lewati aja ini, coba dipikir sendiri nanti. Sehingga langkah ini karena tidak memotong sumbu X, langkah bisa kita lewati. Yang berikutnya menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Nah, grafik memotong sumbu Y pada saat X sama dengan 0, sehingga kita ganti F0, negatif 2 kali 0 kurang 4 kali 0 kurang 5, hasilnya negatif 5. Oke. Sehingga titik potong terhadap sumbu Y adalah 0, negatif 5. Yang ketiga menentukan persamaan sumbu simetri. Rumusnya adalah X sama dengan negatif B per 2A. B nya negatif 4, 2 kali negatif 2, sehingga ini hasilnya adalah negatif 1. Sehingga persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan negatif 1. Kita lewati ini ya. Menentukan nilai optimum dan titik optimum. Sama ini ya, ini karena A kurang dari 0, maka grafik membuka, maaf ini membuka ke bawah, bukan ke atas ya, ini diganti ke bawah. Dan fungsi mempunyai nilai maksimum.
Ini sekali lagi ini ke bawah ya. Maaf ini salah ketik ke bawah. Nah, untuk menentukannya substitusikan tadi X sama dengan negatif 1 ke fungsi awal. Ketemunya negatif 3. Sehingga nilai minimum fungsi adalah negatif 3 dan titik maksimumnya adalah negatif 1, negatif 3. Nah, kita gunakan juga titik bantu. Kita ambil titik bantu di antara X sama dengan negatif 1, bisa di sebelah kiri atau kurang dari, lebih dari negatif 1 atau kurang dari negatif 1. Misal kita ambil titik negatif 3, negatif 2, 0, 1. Ini yang kurang dari negatif 1, ini yang lebih dari negatif 1. Bisa kita buat tabel. Untuk negatif 3 menghasilkan negatif 11, sehingga titiknya negatif 3, negatif 11. Negatif 2 ketemunya negatif 5, sehingga titiknya negatif 2, 5. 0 ketemunya negatif 5. 1 ketemunya negatif 1, sehingga hasilnya 1, negatif 1. Tinggal mensubstitusikan. Untuk ini sama ya, dengan titik potong terhadap sumbu Y sama. Nah, ini titik potong terhadap sumbu Y. Ini sebenarnya bisa dilewati, tapi nggak masalah. Nah, sekarang kita gambar koordinatnya. Yang pertama, titik potong terhadap sumbu X tidak ada. Nah, tidak ada ini. Yang kedua, titik potong terhadap sumbu Y 0, negatif 5. Nah, 0, negatif 5 di sini. Bersama sumbu simetri. Nah, X sama dengan, tadi kan X sama dengan 1 di sini. Sekarang X sama dengan negatif 1 di sini. Titik maksimum. Nah, negatif 1, negatif 3 di sini. Titik-titik bantu. Negatif 3, negatif 11, negatif 2, negatif 5, 0, negatif 5, 1 sama negatif 11. Kita gambar titik-titiknya. Ini negatif 3, negatif 11. Negatif 2, negatif 5, 0,5 sudah, 1, negatif 11. Nah, dari titik ini kita gambar sekarang. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, oleh karena itu kenapa titik potong terhadap sumbu X tidak ada? Nah, nanti dia gambar di sini. Nanti kita lihat dari fungsi, kuncinya ada di diskriminan. Nah, masih ingat ya, dibuka lagi catatannya. Oke, itu untuk gambar. Bisa dipahami ya. Nah, untuk kalian latihan di rumah, coba sekarang gambarkan grafik-grafik fungsi berikut. Silakan dicoba di rumah. Oke. Nanti yang masih kurang jelas bisa ditanyakan. Demikian untuk bagian 2 mengenai fungsi kuadrat. Kita akhiri dulu, kita lanjutkan nanti ke bagian 3. Tetap semangat. Tetap jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.